Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Putu Dian Marani Kurnianta, Master of Science in Pharmacy. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi farmasi di Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha. Video ini ditujukan sebagai pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat menjadi PDD UKTPT untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen SMART pada bidang pengajaran. Selama 4 tahun pengalaman saya menjadi dosen, saya telah mengampu beberapa mata kuliah dengan spesialisasi bidang ilmu farmakologi dan farmasi klinik. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah KIE atau singkatan dari Konseling, Informasi, dan Edukasi yang merupakan bagian dari praktik pelayanan farmasi klinis. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan proses pengajaran mata kuliah KIE dengan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Sebelum itu, terlebih dahulu saya akan memaparkan deskripsi dari mata kuliah KIE. KIE adalah mata kuliah wajib berbobot 2 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa pada program studi farmasi jenjang sarjana pada semester 6. Tiap tatap muka dilaksanakan dengan perkiraan durasi selama sekitar 100 menit. Sejumlah total 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan evaluasi pada tengah dan akhir semester dilaksanakan oleh tim teaching yang terdiri dari 2 orang dosen. Mata kuliah KIE mempelajari konsep maupun teknik komunikasi, klasifikasi sumber informasi, dan proses evidence-based medicine. Sehingga keterkaitannya akan diterapkan dalam kegiatan-kegiatan seperti konseling farmasi, penelusuran informasi obat, pelayanan informasi obat, edukasi penggunaan obat-obat khusus, swabedikasi, dan juga preparasi media edukasi. Kajian-kajian tersebut akan bermanfaat untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam ranah farmasi klinis yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien. Selain itu, hasil pembelajaran pada mata kuliah ini dapat diaplikasikan pada mata kuliah di semester lanjutan yang meliputi farmasi klinis, compounding and dispensing, serta clinical interprofessional education. Setelah menempuh mata kuliah ini, berikut saya tampilkan kemampuan yang akan dicapai oleh mahasiswa. Capaian pembelajaran mata kuliah KIE ini sesuai dengan capaian yang diharapkan oleh program studi agar dapat mempersiapkan lulusan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan profesi apoteker. Materi-materi pembelajaran disusun berdasarkan beberapa pustaka yang relevan seperti buku teks dan artikel ilmiah baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, sehingga mendukung mahasiswa untuk memperluas cakrawala dan tetap up to date dengan perkembangan global. Adapun beberapa contoh pustaka utama yang sering digunakan dalam mata kuliah ini antara lain Communication Skills in Pharmacy Practice, A Practical Guide for Students and Practitioners oleh Beardsley, kemudian Evidence-Based Medicine, How to Practice and Teach EBM oleh Strauss dan kolega, kemudian Farmasi Klinis oleh Rikoma, dan Fundamental Skills for Patient Care in Pharmacy Practice oleh Loster dan Sriwastawa. Kebijakan regulasi seperti standar pelayanan kefarmasian juga menjadi acuan untuk mendukung materi pembelajaran mata kuliah KIE. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka diperlukan metode penyampaian materi atau delivery yang sesuai. Sistem pembelajaran selalu disampaikan pada minggu pertama perkuliahan sesuai RPS dan disepakati dalam bentuk kontrak kuliah. Sementara itu, subcapaian pembelajaran juga selalu disampaikan pada tiap minggu tatap muka sesuai dengan bahan kajiannya. Biasanya, sistem pembelajaran KIE dilakukan dengan cara
tatap muka luring yang dibantu dengan media laptop, proyektor LCD, dan juga mikrofon. Akan tetapi, sejak kejadian pandemi, saya berusaha mengadaptasikan sistem daring secara sinkronus menggunakan media online conference, Zoom Meeting, dan sistem asynchronous melalui sharing pada Google Drive, Google Classroom, atau mengandalkan video-video edukasi dari kanal YouTube untuk tetap dapat memenuhi capaian pembelajaran. Pada semester terkini, saya kemudian menerapkan mode blended learning mengikuti arus perkembangan kebijakan dari pemerintah. Hal ini dikarenakan walaupun mata kuliah KIE berupa mata kuliah teori, namun sebagian capaian pembelajaran yang diharapkan melibatkan pengasahan keterampilan dengan penguatan dari proses interaksi. Oleh karena itu, pertemuan secara luring atau daring perlu disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Bentuk pembelajaran mata kuliah KIE dapat berupa kuliah dengan slide PowerPoint, demonstrasi, ataupun simulasi langsung dengan metode pembelajaran yang mengkombinasikan contextual instruction, collaborative learning, discovery learning, problem-based learning, role play and simulation, dan juga self-directed learning. Kombinasi berbagai metode ini dapat membantu percepatan penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam hal melakukan konseling dengan pasien simulasi berdasarkan kebutuhan atau kondisi pasien tertentu. Mahasiswa dibiarkan mencoba sendiri memperagakan proses penelusuran informasi pada basis data elektronik PubMed dengan tetap diberikan tuntunan oleh saya sebagai dosen. Mahasiswa juga diberikan penugasan secara terstruktur atau mandiri agar terjadi penguatan penyampaian materi melalui perlibatan dirinya baik secara individu maupun kelompok secara berkesinambungan pada tiap minggu pertemuan. Seperti halnya pentingnya perlibatan mahasiswa dalam pencapaian kemampuan akhir belajar, berikutnya saya akan jelaskan mengenai interaksi saya dengan mahasiswa. Interaksi saya dengan mahasiswa berlangsung sepanjang proses pembelajaran, baik dalam tiap pertemuan maupun di luar jadwal pertemuan. Baik secara daring ataupun luring pada tiap jadwal pertemuan, biasanya saya awali perkuliahan dengan sapaan ramah, juga melakukan pengecekan kehadiran dengan memanggil masing-masing nama mahasiswa. Hal ini saya rasa dapat membentuk ikatan komunikasi dua arah dan kedekatan yang meningkatkan rasa kepercayaan sehingga nantinya akan mempermudah penyampaian materi. Selain itu, apabila terdapat tugas dari pertemuan sebelumnya, maka saya akan memastikan apakah mahasiswa dapat menyelesaikan tugas atau apakah mahasiswa mengalami kendala yang dapat saya fasilitasi dan berikan penguatan-penguatan sebelum memulai kuliah berikutnya. Selama penyampaian materi kuliah, saya juga melemparkan pertanyaan-pertanyaan pancingan kepada mahasiswa untuk dapat memicu penalaran dan juga meningkatkan pemahaman materi. Sebaliknya, mahasiswa juga saya izinkan untuk bertanya apabila terdapat penyampaian yang kurang dipahami atau ketika penjelasan saya terlalu cepat. Sebisa mungkin, saya menggunakan teknik komunikasi yang interaktif untuk menarik minat belajar mahasiswa, terlebih karena mata kuliah ini melibatkan konsep komunikasi. Di luar jam perkuliahan, interaksi dengan mahasiswa tetap berjalan. Saya terbiasa memberikan alamat email saya pada slide pertama materi perkuliahan. Di samping itu, mahasiswa juga dapat mengontak saya melalui WhatsApp, terutama komunikasi dengan koordinator mahasiswa terkait pengelolaan kelas. Selain melalui WhatsApp, interaksi juga berlangsung melalui komentar postingan announcement pada media Google Classroom atau dapat berkonsultasi langsung secara face-to-face. Keberhasilan mahasiswa mencapai kemampuan akhir belajar, saya evaluasi melalui proses assessment. Indikator, kriteria, dan penilaian disesuaikan dengan pencapaian pembelajaran mata kuliah. Bentuk penilaian dapat berupa tes maupun non-tes yang mengevaluasi pemahaman konsep serta relevansi konsep dalam proses demonstrasi. Bentuk tes mencakup kuis serta ujian tengah semester yang disampaikan melalui Google Form. Bentuk non-tes terdiri dari penugasan terstruktur sesuai jadwal dan penugasan mandiri tidak terstruktur dengan alokasi waktu masing-masing 2 kali 60 menit per minggunya. Ketepatan waktu pengumpulan tugas, sikap aktif, kepercayaan diri, dan antusiasme positif juga dinilai melalui observasi selama proses perkuliahan.
Nilai akhir mahasiswa terdiri dari beberapa komponen dengan pembobotan dan kriteria, yaitu nilai tugas 30%, nilai UTS dan UAS masing-masing 25%, nilai kuis 10%, serta nilai sikap dan keaktifan sebesar 10%. Contoh jenis-jenis tugas yang saya berikan, misalnya menyusun checklist protokol konseling, menyusun dan memperagakan naskah simulasi konseling, dan memperagakan proses IBM. Simulasi komunikasi konseling dan peragaan proses IBM juga saya evaluasi sebagai ujian yang contoh rubrik penilaiannya saya tampilkan sebagai berikut. Baiklah, pada bagian berikutnya akan ditampilkan beberapa cuplikan proses pembelajaran secara daring yang mencakup perkuliahan, interaksi diskusi, dan evaluasi penugasan pada mata kuliah KIE yang saya ampu. Termasuk pula cuplikan evaluasi pembelajaran secara luring yang berupa ujian komunikasi konseling dan praktik alur tahapan IBM. Oke, halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Bu. Gimana kabarnya? Baik, Ibu. Baik ya, sehat semua ya. Oke, kita kembali lagi di kuliah KIE ya, sama saya ya, Bu Dian. Gimana kemarin tugasnya? Sudah pada ngumpulin ya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, ada kendala nggak waktu ngerjain tugas kemarin? Sudah, Bu. Belum Tidak, ada ya? Bu. Oke, ya saya sudah terima tugasnya. Kemarin sudah saya lihat ya performa kalian. Jadi saya pilih nih ada 2 yang menurut saya bagus untuk ditampilkan di sini. Jadi kita share ya, nanti kita belajar bareng-bareng. Tapi sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, seperti biasa saya presensi dulu ya. Nanti tolong konfirmasi kehadirannya ya. Ntar saya panggil satu-satu. Baik, Bu. Oke. Ari Kartika, Hadir, Ibu. Aditya Wirodangka, Hadir, Bu. Agung Ayu Trimahyoni, ada ya? Masih mute kayaknya, Dik. Ada, Bu. Oke. Dwi Gangga, Hadir, Bu. Mohon maaf, Ibu, Lenanya izin. oke. Lena izin ya. Oke. Sri Diah Purnami, Hadir, Bu. Zulfan Ardiansyah, Hadir, Bu. oke. Hadir ya. Oke, terima kasih untuk konfirmasi kehadirannya. Ya, masih semangat ya kuliah ya. Kita pagi-pagi buta kuliah gini ya. Oke. Tadi sesuai dengan yang telah saya sampaikan, kita mulai dulu ya dengan penampilan dari tugas dari 2 orang teman kalian. Jadi yang pertama nanti kita lihat Mirah ya. Kemudian satu lagi yang saya pilih adalah Balkis. Ya. Oke, untuk Mirah mungkin bisa dipresentasikan. Iya, Bu. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya selamat pagi saya ucapkan kepada Bu Dian dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan saya Niputu Mirasika Ningrum, NIM 191020. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mewawancarai pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Di mana praktik untuk wawancara pasien ini saya lakukan di Apotik Indobat Pidada yang beralamat itu di Jalan Angsoka, Kargo Permai, Ubung, Kota Denpasar. Jadi sebelum melaksanakan praktik ini, saya sudah mengantongi izin dari petugas yang bekerja pada waktu itu, yaitu tenaga teknis kefarmasian yang bertanggung jawab untuk menjaga apotik pada saat saya melakukan wawancara. Sedikit pemaparan terkait dengan produknya. Jadi di sini Ibu Ketut menerima 2 macam terapi sirup dan tablet. Baik, sekian dari informasi yang saya peroleh dari Ibu Ketut berdasarkan wawancara sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Oke, terima kasih atas presentasinya ya, sudah sangat lengkap dan sesuai dengan yang saya tugaskan kemarin. Sebelum saya evaluasi dan kita bahas bareng-bareng ya, sebentar kita dengarkan dulu ya, lagi satu ya dari Balkis. Silahkan mungkin boleh bantuannya untuk share screen.
Okay. Hi everyone. Good morning everyone. My name is Balkis Fatou Medina with student ID number 1017, and I would like to do a presentation for our assignment, communicate with patient who went to the medical store. Next. I met Ariani, this girl. She is 21 years old and she went to the medical store because she felt some symptoms that made her feel uncomfortable. And the symptoms are influenza every night, sneezing, and she also got a fever. And when I asked her what kind of medicine that she got, she showed me the medicine and it named Demacolin. This combination can solve the symptoms that Ariani's had. And the pharmacist also told her to take it 3 times a day after meal. And if the symptoms already healed, she could stop taking the medicine. Okay, I think that's all that I can say. Sorry if I made mistake with my English skill. Thank you for your attention. Wah, luar biasa. You did great. Oke. Terima kasih ya sekali lagi ya buat Mira dan Balkis. Ya, tadi kalian sudah mendengarkan dua teman kalian mempresentasikan. Ya, yang pertama dalam bahasa Indonesia, yang kedua ini unik ya. Saya tidak minta dalam bahasa Inggris, tapi saya acungi jempol untuk inisiatifnya dalam bahasa Inggris. Kenapa? Ya, pertama kalian sudah belajar ya minggu lalu bahwa saat kita berkomunikasi dengan orang lain ya, dalam hal ini kita konteksnya di bidang farmasi ya, dengan pasien, maka kita membutuhkan bahasa ya, bahasa yang sifatnya verbal maupun non-verbal. Nah, salah satu komponen ya yang bisa mempengaruhi proses komunikasi kita adalah barier. Ya, masih ingat ya minggu lalu ya saya jelaskan barier. Nah, barier itu sendiri di sini dalam hal ini bisa jadi adalah bahasa. Ya, bahasa yang kita gunakan sehari-hari ya, karena kita di sini di Bali ya, domisili kita di Bali, maka keseharian kita selain bahasa Indonesia sangat mungkin ya nanti kalian menemukan pasien yang berbahasa Bali ya. Selain itu karena kita juga di Bali ya, yang mana kita adalah tujuan pariwisata ya internasional ya, dan sekarang juga sudah mulai ramai lagi ya dengan wisatawan asing. Jadi penggunaan bahasa Inggris itu juga sangat bermanfaat ya buat kalian nanti berkomunikasi. Oke, jadi itu tadi ya penampilannya ya, saya apresiasi. Yang lain jangan khawatir ya, bukan artinya belum bagus, tapi ini biar karena kita efisiensi waktu juga ya, keterbatasan waktu, jadi hanya saya pilih 2 ya. Untuk penilaian yang lain nanti kalian bisa lihat di komentar saya ya, masing-masing ya, di yang sudah kalian kumpulkan di Google Drive ya. Oke. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin kemarin ada yang masih malu gitu mungkin mencari pasien di fasilitas kesehatan untuk kenalan gitu. Mungkin ada yang sharing? Saya mungkin Bu. Enggak. Oke, gimana kemarin? Sebelumnya biasanya ada beberapa pasien itu karena kita tidak kenal, jadi ketika kita ingin mewawancarain itu pasiennya cenderung menolak gitu Bu. Bagaimana solusinya? Oke ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi itu sangat wajar ya. Pertama karena orangnya asing, kita tidak kenal. Kemudian budaya kita biasanya ya kita harus menghargai budaya ya. Kadang kalau orang belum kenal itu rasanya mungkin kita bingung sopan nggak ya kalau kita langsung kenalan langsung tembak ya. Sebetulnya ini ketika kalian memulai komunikasi ya, tentunya kalian bisa awali dengan sapa dulu ya, seperti biasa ya, kalian sapa dengan sopan, kemudian kalian perkenalkan diri juga, namanya siapa? Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, nama saya Gangga. Saya kebetulan mahasiswa farmasi Pak atau Bu, saya dapat tugas nih Pak dari dosen saya untuk berlatih komunikasi dengan orang asing, jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri saya. Boleh nggak Pak kira-kira saya wawancara Bapak untuk dimasukkan ke tugas saya? Ya, izin dulu dengan bapaknya. Kalau memang tidak berkenan, ya jangan marah-marah ya. Bapak nggak mau jadi pasien saya, jangan marah-marah. Ya, tetap sopan ya. Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu. Nanti cari yang lain. Nah, kalau dia berkenan, tanyakan dulu juga sebatas mana saya boleh berbicara dengan Bapak Ibu, berapa lama saya boleh ambil waktunya, ya. Atau ada hal yang mungkin kurang berkenan, nanti tidak akan saya catat, ya. Tidak akan saya catat dan tidak saya sampaikan, ya. Karena namanya dengan pasien juga ya kita harus menjaga privasi ya.
private and confidential ya. Kita harus jamin kerahasiaan data pasiennya ya. Untuk yang tadi sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian itu juga mohon untuk tidak dipergunakan dengan tidak bertanggung jawab ya. Kita di sini hanya untuk keperluan edukasi ya, untuk kita diskusikan. Gitu kira-kira, Gangga, apakah bisa diterima jawabannya? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama nanti bisa dipraktekkan ya teman-teman yang lain juga ya. Nanti ketika kalian sudah mungkin naik di jenjang lebih tinggi ya, waktu kalian ambil profesi apoteker gitu misalnya ya. Oke, sekian dulu untuk ininya ya, bagian penugasan. Kita lanjut dengan kuliah. Jadi hari ini kita adalah pertemuan kedua ya. Hari ini khusus materinya tentang konseling farmasi. Ya, saya share screen dulu mungkin. Oke, terlihat jelas ya slide saya ya. Terlihat, Bu. Oke. Ya, jadi untuk materi ini sebetulnya membutuhkan 2 pertemuan. Jadi hari ini dan juga minggu depan ya. Jadi nanti untuk hari ini kita agendanya apa? Jadi yang akan saya sampaikan adalah mencakup beberapa hal yang sudah saya cantumkan ya. Tadi kita sudah bahas tugas komunikasi farmasi yang sudah kalian lakukan ya. Itu yang pertama. Kemudian untuk di kuliahnya sendiri ini ada 2 bagian sebetulnya, pendahuluan terkait dengan konseling, kemudian peran konseling farmasi pada pelayanan kesehatan. Jadi ada beberapa teori-teori yang perlu kalian tahu ya untuk mendasari bagaimana sih konseling farmasi itu dilakukan. Dan nanti kita akan akhiri dengan diskusi dan penugasan dan mungkin sedikit evaluasi ya untuk melihat ketercapaian pembelajaran. Nah, satu lagi yang untuk minggu depan nanti kita akan membahas lebih teknikalnya ya. Jadi kalau hari ini kita konsepnya, minggu depan itu lebih ke teknisnya ya. Jadi kalian juga nanti akan mempraktekkan. Nah, belajarnya masih minggu depan ya. Nah, melalui perkuliahan ini saya berharap mudah-mudahan kalian nanti pada akhir perkuliahan KIE ya mampu mendemonstrasikan proses komunikasi dalam konseling farmasi berdasarkan konsep dan teknik yang relevan kepada pasien dengan rasa empati. Ya, kenapa? Ntar kita bahas ya, ntar saya akan jelaskan. Nah, saya akan nilai dari seberapa relevan kalian dapat mengaitkan konsep komunikasi farmasi yang sudah kita pelajari minggu lalu dengan konseling farmasi ya. Tentunya dalam hal komunikasi yang efektif, kemudian bagaimana kalian menguraikan peran konseling farmasi pada pelayanan farmasi klinis ya, karena ini adalah bagian dari ranah farmasi klinis ya dalam standar pelayanan kefarmasian kita di Indonesia. Oke. Nah, kita mulai dari definisi ya. Kan kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, definisi dari konseling apa? Kalian pernah dengar ya konseling ya, istilah konseling ya? Pernah, Bu. Oke. Kira-kira sama nggak dengan komunikasi yang tadi kalian presentasikan? Atau tadi teman kalian presentasikan? Sama nggak kira-kira? Berbeda, Bu. Oke, berbeda. Ya, satu jawaban bagus ya, berbeda ya. Kira-kira apanya yang beda? Apanya yang beda? Kalau konseling itu percakapan antara 2 orang gitu, Bu. Apa namanya? Kalau yang pasiennya itu mungkin dengan kurang lebih gitu, Ibu. Oke, terima kasih di Okta ya, Ari Kartika ya. Oke, jawabannya sudah bagus ya, untuk awal yang bagus ya. Mungkin ada lagi yang lain yang berpendapat terkait dengan konseling, bedanya sama komunikasi yang tadi kalian lakukan. Oke, sebetulnya mungkin sudah kalian lihat di slide ya, ada clue-nya di sini. Namun saya start dari yang basic nih. Untuk konseling dan komunikasi, jelas perbedaannya adalah komunikasi sifatnya lebih general sebetulnya, lebih umum ya. Kalau konseling ini khusus. Kenapa khusus? Kalau komunikasi itu kita bisa gunakan ya sehari-hari ya dalam konteks apapun. Begitu kita berbicara ya dengan lawan bicara atau ada receiver dan juga sender ya dari informasi, maka itu sudah bisa dikatakan sebagai komunikasi. Namun untuk konseling ya ini sebetulnya sifatnya lebih private ya, lebih private yang biasanya ya dua orang ya. Nah, kalau 2 orang ini kira-kira jenis komunikasinya next dalam konseling ini sebetulnya ada beberapa asumsi ya yang perlu kalian ketahui ya terkait dengan definisinya. Karena apa? Karena biasanya istilah konseling dan komunikasi masih sering tertukar gitu ya, sering tertukar-tukar. Ya ini agak
agak masalah nih. Kalau misalkan kalian bertemu dengan pasien, dikit-dikit kalian bilang, "Saya mau konseling dulu ya." Nah, itu agak kurang tepat ya, karena sebetulnya kalau konseling ini di kasus yang agak luar biasa, karena kan ada masalah di sana ya. Jadi hati-hati jangan sampai tertukar. Nah, untuk mendukung hal tersebut ada beberapa asumsi di sini yang perlu kalian perhatikan ya. Pertama dan yang terakhir, konseling sebaiknya mudah diakses pada pelayanan garis depan. Nah, komunikasi ketika dia menjadi konseling, ini ada proses ya. Dalam melakukan konseling, ini ada beberapa metode yang kita lakukan seperti yang tadi saya sampaikan ya. Metodenya apa aja? Peran konseling farmasi pada pelayanan kesehatan. Ya, ini perannya sebetulnya banyak ya, manfaatnya konseling terutama terhadap pasien ya. Kalau dalam siklus pelayanan kesehatan seperti apa kejadian-kejadian komplikasi akut yang terjadi ya di pasien misalnya ketika dia berobat itu akan minim ya, akan diminimalkan sehingga kunjungannya kembali ke RS dan juga ke rawat darurat atau bahkan kematian itu juga bisa berkurang. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Belum Belum ada, ada, Ibu. Ibu. Ya, oke. Oke, berarti cukup jelas ya kuliah saya ya. Nah, jika tidak ada pertanyaan, ini nanti saya tugaskan kalian ya. Jadi buat resume untuk belajar mandiri tentang konsep konseling, karena minggu depan kita akan lebih teknikal ya, lebih detail lagi kita bahas apa yang harus kita lakukan selama proses konseling. Nah, tidak lupa ya sebelum kita akhiri kuliah pada pagi hari ini, saya akan kirimkan nanti link quiz ya, kita kerjakan selama 15 menit ya, nanti saya kirimkan ke kolom chat. Passwordnya juga ntar saya ketikkan di sana ya. 15 menit, jadi nanti diisi aja santai gitu ya. Ini isinya adalah kuis kita tadi yang sudah kita bahas ya, yang sudah saya jelaskan barusan. Oke? Banyak ya manfaat konseling ya. Berarti semakin ingin tahu ya gimana caranya melakukan ya konseling ya. Nah, ini nanti kita bahas lagi minggu depan ya tentang teknik dan aplikasi konseling. Ya, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih ya untuk perhatiannya, atensinya dan interaksinya selama kita perkuliahan. Saya mohon maaf apabila mungkin ada penyampaian yang kurang berkenan atau ada kendala teknis ya selama tadi kita kuliah. Ya, kita jumpa lagi minggu depan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, gimana kabarnya? Baik, oke. Hari ini kita jadwal ujian akhir ya untuk konseling informasi dan edukasi. Sudah siap semuanya? Oke, good. Ya, jadi setelah kalian belajar selama tengah semester ini, nanti kita evaluasi ya mengenai mulai dari kalian mencari informasi, kemudian mengaplikasikannya ya dalam praktik evidence-based medicine, kemudian juga sebagai bahan bagi kalian untuk mempraktikkan komunikasi dan konseling dengan pasien ya, bekal untuk kalian nanti untuk menjadi farmasis ya. Oke, hari ini untuk ujiannya nanti kita akan bagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama adalah praktik kalian proses mencari sumber informasi. Jadi kalian mencari evidence ya, mencari bukti-bukti ilmiah ya sesuai dengan nanti kriteria yang sudah saya selipkan di tata tertib ujian, nanti bisa dilihat di sana. Kemudian bagian yang kedua adalah kalian melakukan praktik komunikasi konseling atau komunikasi ya. Nanti antara konseling atau komunikasi kalian yang menentukan, karena saya akan menguji pemahaman kalian antara ya, membedakan antara yang mana hanya sebatas komunikasi farmasi, yang mana yang sampai ranahnya konseling. Ya, sampai di sini mungkin jelas untuk gambaran umumnya. Ada pertanyaan sebelum kita mulai ujiannya? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada kita mulai ujiannya. Oke, semangat, good luck. Terima kasih. Untuk amitriptilin sendiri, ini dokternya sudah meresepkan sesuai dengan dosis seharusnya, itu benar. Jadi Ibu bisa untuk melanjutkan meminumnya. Nah, untuk vitamin yang Ibu minum. Akhirnya kita sampai pada penghujung video ini. Demikianlah video PDD UKTPT bidang pengajaran yang dapat saya presentasikan. Semoga konten video ini menggambarkan proses pembelajaran yang saya laksanakan dengan jelas, sehingga dapat memenuhi persyaratan dalam rangkaian proses sertifikasi dosen SMART. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu Asesor, dan rekan-rekan sekalian yang telah menyaksikan video ini. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.